Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Prabi Ngesti Anggarsika, Guru SMP Negeri 4 Adiwerna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan fokus materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Murid-murid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan yang lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bapak Ibu guru hebat, lalu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana seorang guru dapat merespon kebutuhan belajar tersebut. Di antaranya, guru harus memahami tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, guru merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya, guru melakukan manajemen kelas yang efektif dan yang terakhir melaksanakan penilaian secara berkelanjutan. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat keputusan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Di antaranya, yang pertama aspek kesiapan belajar murid, yang kedua aspek minat murid, dan yang ketiga aspek profil belajar murid. Untuk aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid yang merupakan kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Untuk mengetahuinya, guru dapat melakukan asesmen awal sebagai langkah persiapan sebelum merencanakan pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu minat murid, di mana setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat tersebut dapat menjadi motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah aspek profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Kemudian cara mengidentifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, melakukan tanya jawab dengan rekan guru di kelas sebelumnya, menganalisis raport penilaian, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan sumatif. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan guru sampaikan atau ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Guru dapat melakukan pengorganisasian atau memvariasikan format penyampaiannya. Untuk diferensiasi proses, berkaitan dengan cara atau teknik yang digunakan guru dalam upaya penyampaian materi. Guru dapat menggunakan berbagai teknik pembelajaran dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Sedangkan untuk diferensiasi produk, berkaitan dengan bukti berupa hasil belajar murid. Guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri produk hasil dari pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu, apa keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan modul yang lain?
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya guru dalam memenuhi kebutuhan murid sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan hendaknya menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian terkait dengan visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan murid yang berbeda-beda, jika terkelola dengan baik maka akan memunculkan sikap saling menghargai antar murid sehingga akan terwujud nilai-nilai budaya positif. Guru hendaknya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan murid demi kelancaran kegiatan pembelajaran. Terciptanya pembelajaran yang menerapkan budaya positif akan membuat murid merasa nyaman dan bahagia. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, karena guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.